107.7 MHz VOB FM, Suara Mahasiswa. Halo Sobat VOB, kembali lagi di podcast Bincang Santai. Dari hobi jadi prestasi, seni tari di era Gen Z. Kenalin, nama aku Aris, selaku presenter hari ini, dan aku bakal ngajakin kalian semua ngobrol santai, isi makna. Karena setiap cerita selalu punya arti. So, siapin posisi ternyaman kamu, pasang senyum terbaikmu, dan yuk kita mulai obrolan seru hari ini. Nah, pada sesi kali ini, aku bersama salah satu narasumber yang udah terjun langsung nih di dunia seni tari. Nah, boleh nih Bang, perkenalkan diri kepada para pendengar dan penonton kita nih. Halo semua, perkenalkan nama aku Rido Kurniawan, biasa dipanggil Ido. Aku dari jurusan Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan. Oh, jadi gitu ya Bang Rido ya? Iya, benar. Nah, ngomongin soal Bang Rido nih Bang Rido, kan sesuai dengan tema kita seni tari di era Gen Z. Iya, betul. Sejak kapan sih Bang Rido nih mulai menari, dan di mana sih pertama kali Bang Rido belajar menari gitu? Aku mengenal dunia tari itu sudah dari kelas 6 SD. 6 SD ya? Kalau Iya. sampai sekarang tuh udah berapa tahun ya Bang berarti? Berapa ya? Lama. Ada kali ya 6 tahun, 7 tahun gitu ya? Ya, ada kan. Yang menjadi motivasi abang pertama kali tuh kayak mana sih? Untuk motivasi itu, aku sering ngelihat dari beberapa penari-penari di luar sana. Kayak aku tuh kayak punya daya tarik pengen mencoba apa sih yang seru dari tari-tari ini. Ya udah, aku terjun ke dalam dunia tari sampai sekarang. Oh, jadi kayak panggilan jiwa gitu panggilan. ya Bang? Pasti abang tuh perlu kan menekuni waktunya gitu. Betul. Kayak mana sih abang menekuni dunia tari gitu? Untuk menekuni dunia tari itu kita balance lah ya 50-50. Dunia tari, kalau misalnya kita lagi nggak ada sibuk nih, latihan aja dunia ke tari gitu. Kalau misalnya kita ada kesibukan, kita tinggal sebentar tari, kita lanjut ke kerajaan kita. Oh, jadi pintar gitu ya Bang Betul balance banget, waktunya. iya. Nah, Bang, aku sempat cari tahu gitu background checking gini nggak sih Bang? Nah, dengar-dengar nih, abang nih pernah namanya ikut lomba dance K-pop yang diadakan oleh RRI. Betul. Lalu abang juga punya pengalaman pertukaran pelajar di Jogja. Betul. Dan juga pernah namanya membuat koreografi sendiri ya. Iya. Nah, ngomongin soal prestasi-prestasi abang nih kan, selama beberapa tahun nih, dari semua prestasi yang ada, yang paling berkesan selama berkecimpung di dunia tari ini apa Bang? Apa ya, prestasinya itu ya belum bisa dibilang prestasi sih sebenarnya. Cuman untuk seni tari tuh kalau sudah saya merasa saya bisa menari sampai keluar dari Tarakan tuh aja sudah merasa itu suatu prestasi lah buat saya sendiri. Bener-bener. Kebanggaan diri kan. Bangga banget pasti. Iya, orang yang berprestasi aja tuh pasti dirinya tuh bangga gitu. Bener-bener. Apalagi saya yang belum bisa nyebut ini tuh prestasi. Cuman kalau sudah saya nari sampai keluar tuh menurut saya itu prestasi buat saya sih. Bisa nari sampai keluar jauh sana. Oh, pasti bangga banget gak sih Bangga Bang? banget, sumpah. Nah kan kalau sudah namanya panggil-panggilan begitu, abangnya pasti pernah apa enggak sih dapat tantangan nggak ya? Tantangan gimana nih? Tantangan tuh kayak abang nih lagi pengen belajar koreografi baru nih, waktu mau nari, tapi tuh sulit banget gitu koreografinya. Gimana sih abang hadapi tantangannya gitu? Itu sebenarnya tuh ada yang namanya tuh kan step by step dari Iya, setiap iya. tarian. Mau itu kita lihatnya dari YouTube atau dari mana, pasti kita bisa pelajari lah langkah demi langkahnya, ketukan demi ketukan, gitu dia. Jadi sekedar memang dari sananya abangnya bisa gitu ya atasinya gitu. Ya, Ngomongin soal masalah gitu ya koreografi sendiri, kan tadi saya sempat nyinggung soal abangnya buat koreografi sendiri. Itu sulit nggak sih Bang? ada sulitnya, ada enggaknya. Tergantung dari kepercayaan diri kita masing-masing. Gimana tuh Bang? Maksudnya kepercayaan diri ini gimana gitu? Kepercayaan diri maksud saya tuh kayak kita nih kasih gerakan ke orang nih, terus selalu ngeluh kayak aku nggak bisa, ini gerakannya susah. Saya tuh selalu ngomong nggak ada yang nggak bisa. Kalau sama saya pasti bisa. Belajar lagi dan belajar lagi. Kamu pasti bisa gitu. Jadi sekedar kayak memberi motivasi gitu ya Bang? Jangan katakan nggak bisa kalau kamu tuh belum bisa mencoba gitu. Ngomongin tuh kan abang pasti memotivasi orang kan, selalu memotivasi. Benar. Tapi kan namanya orang yang selalu memberi motivasi tuh perlu motivasi sendirinya juga gitu buat berkembang. Apalagi untuk abang yang emang udah terjun di dunia tari ini sekitar kurang lebih 6 tahunan ya Bang. Iya. Motivasi abang untuk terus melangkah di dunia tari ini apa aja sih?
Motivasi saya, Mm-mm. ya salah satunya ya ingin sekali membawa nama seni Indonesia keluar dari Indonesia ini. Mm-mm. Kan karena apa ya, banyak sekali seni-seni yang sekarang nih mulai redup segala macam. Apalagi ada cowok-cowok yang ikut menari-nari juga tuh kan kayak lain lah di mata masyarakat kayak oh ini Iya apa iya sih iya ini betul apa betul gitu. betul. Jadi kayak kita harus buktikan lah menari itu tidak mengenal gender. Mau laki mau perempuan menari itu boleh. Oh, Iya. Jadi gimana ya bilangnya gitu kayak jangan takut mencoba gitu ya hanya karena seni itu bukan sekedar penentu gendermu, Iya, seni itu betul. bukan kayak harus gimana kau berperilaku. Betul banget, betul banget. Gitu. Nih Bang, untuk orang-orang yang mau terjun di dunia tari nih, terutama kayak laki-laki gitu kan yang Bang selalu Ya. dipandang agak mohon maaf agak gimana ya bilangnya gitu pandangan publik. Nah, gimana sih Bang abang memberitahu mereka kalau seni tari itu bukan sekedar seni tapi juga bisa menjadi cara terhubung ke orang lain gitu nah Bang. Nah, itu pernah yang saya kayak apa ya? Saya pernah dapat juga sih sebenarnya tuh kalau misalnya dari omongan-omongan yang gak enak ya masuk ke kita, laki-laki menari begini-gini, gemulai segala macam. Sebenarnya tuh agak nyelkit lah. Cuman kan kayak udah bodo amat aja, udah kita tunjukkan pertunjukan kita, hasil latihan kita segala macam ke orang-orang. Mana tahu nanti ada dari siapa-siapa yang melirik gitu, butuhkan kita dibayar udah. Kita nggak perlu peduli omongan orang nggak bisa bayar kita. Orang yang ngelirik kita yang bayar kita nanti. Betul. Jadi ini nari ini bukan sekedar hobi gitu ya, tapi apa sih namanya ladang cuan juga gitu Iya, ya. betul banget. Jangan salah. Nari ini bukan hanya sekedar hobi. Karena dari nari uang itu timbul. Oh, jadi kayak aku nari gini, kalian terserah mau ngomong apa, aku tetap dapat uang Yang gitu penting ya aku Bang. ada uangnya. Udah. Betul. Nah, Bang, ngomongin soal tari nih, abangnya punya target nggak ya ke depannya nih mau kayak mana gitu? Mau misalkan aku nih punya target ke sana gitu, ada nggak Bang? Aku ada target sih sebenarnya. Dari lama memang sudah ditargetkan. Kalau semisalnya aku sudah mempunyai ya biasa dibilang dananya cukup segala macam, pengen ngebuka kelas tari yang dimana mungkin insya Allah kalau semisalnya lancar segala macam, Amin. pengen ngerasain ngebawain anak-anak tari aku tuh sampai ke mancanegara gitu. Amin. Iya. Oh, jadi kayak punya sanggar tari gitu ya Bang? Iya, pengennya buat sanggar tari gitu. Oh ya, ngomongin sanggar tari nih, abang ini belajar sendiri atau ikut sanggar tari gitu ya Bang? Awal-awal belajar sendiri. Pernah masuk sanggar tari, belajar ya sedikit-sedikit lah tentang tari. Habis itu keluar ya udah otodidak dari SMP sampai sekarang tuh sendiri. Jadi semua apa-apa sendiri gitu? Iya, bener banget. Menarik. Terus yang sempat katanya buat koreografi gitu tuh, abangnya juga buat sendiri gitu? Nah, koreografi itu sebenarnya dari saya. Cuman kadang tuh ada bantuan masukan dari teman-teman yang seangkatan untuk adik-adik junior kita itu. Jadi pengen nari, kita nih remukan nih gerakan-gerakan kita kumpulkan. Kalau sudah cocok kita masukkan dalam tarian itu. Jadi nggak semacam kayak punya saya sendiri pribadi, nggak. Jadi kayak gabungan, ada ide dari teman-teman, masukin, kita cobakan ke lagu, kalau pas kita gaskan tuh tarian. Jadi kayak kerja sama tim gitu ya Iya, Bang? betul. Nah, kalau misalkan bahas koreografi nih, menurut abangnya sendiri koreografi paling susah mungkin selama abang nampil nari ini, koreografi paling susah abang tuh di mana ya Bang? Boleh nih cerita-cerita sedikit gitu kan, kayak waduh di event ini aku salah tari nih karena koreografinya susah banget nih gitu. Iya. Aku cerita sedikit nih. Iya, boleh. Waktu aku pertukaran mahasiswa di Jogja kemarin. Jadi aku tuh punya teman anak isi Jogja. Jadi dia tuh ngajak aku nih ngechat, ada job nari nih, mau ikut nggak? Oh boleh deh, boleh. Ya udah ikut nih. Waktu itu kebetulan gabung sama The Cabaret Show kalau di Jogja tuh, Raminten namanya. Nah, jadi gabung. Jadi dia tuh nari tuh bukan sekedar nari tradisional.
Tapi dia tuh gabung sama nari modern. Tapi kelebihannya lebih kebanyakannya tuh tarian Jawanya gitu. Kan tari Jawa tuh bukan yang sekedar kemayu segala macam, itu tangannya, tangan tuh kakinya yang gemulai-gemulai gitu ya betul bang, banget, yang harus sumpah. banget kayak lentik banget Betul gitu. banget. Jawa tuh susah banget sumpah gitu. Itu dia makanya. Oh jadi di situ ya, itu nama eventnya apa ya bang kalau boleh tahu? Kalau waktu itu eventnya tuh kamu tahu nggak ini yang event yang kayak The Cabaret Show tuh yang kayak cosplay jadi penyanyi luar. Misalnya Ariana Grande ada yang cosplay jadi dia lip sync. Nah, jadi kami tuh jadi back dancernya mereka. Tapi diawali dengan tarian-tarian Jawa dulu. Baru ikutin mereka sesuai dari lagu yang mereka bawakan. Jadi tetap apa sih eventnya ini tetap memasukkan apa namanya tema-tema Nusantara gitu betul ya bang? banget, betul. Di IC gini kan di mana tadi tuh bang, di IC Jogja. IC Jogja ya. Abangnya ada dapat teman nggak di sana? Teman sesama penari laki-laki gitu. Banyak banget gitu ya? banget sumpah. Mereka tuh yang betul-betul nggak pelit ilmu. Kalau misalnya ada job, ada event apa, selalu ngajak pengen ikut ini nggak, pengen ikut itu nggak gitu. Jadi namanya apa sih namanya, mendukung banget gitu ya, mendukung suportif banget iya. gitu. Kalau tentang seni mereka tuh nggak pelit ilmu. Itulah istimewanya anak isi itu. Istimewanya anak isi ya. Nah dari hobi jadi prestasi, abang ini udah pernah berangkat nggak ke luar negeri gitu? Untuk luar negeri belum sih sebenarnya. Belum ya. Oke. Nah kan bang, nanti nih aku ada nanya-nanya nih soal abang. Nama gamenya itu This or That. Oke. Nah aku bakal ngasih abang namanya itu beberapa pertanyaan. Nanti abangnya harus jawab dengan cepat tanpa perlu memikirkannya gitu. Oke. Jadi misalkan nih dari Jawa atau tari ini. Nah abangnya harus tari ini gitu. Oke. Oke. Siap nggak bang? Siap nggak? Siap. Siap ya. Oke. Oke. 3, 2, 1. Hip hop dance atau contemporary dance? Hip hop dance. Tari tradisional Indonesia atau break dance? Tradisional. Latihan koreografi lama tapi detail atau coba koreografi baru tapi fresh? Koreografi lama tapi detail. Menari dengan musik live atau rekaman audio? Audio. Perform di atas panggung atau buat konten dance di media sosial? Di atas panggung. Dance battle atau dance performance santai? Battle. Fokus ke teknik atau ekspresi wajah? Teknik. Menari sendirian atau bareng tim? Tim. Kostum sederhana tapi nyaman atau kostum glamor penuh warna? Glamor penuh warna. Latihan lama dengan hasil sempurna atau latihan singkat tapi spontan? Lama tapi sempurna. Oke. Nggak expect ya bang. Aku kirain waktu abangnya jawab kalau fokus ke teknik atau ekspresi wajah, abangnya bakal jawab ekspresi wajah gitu. Karena abangnya bakal menyesuaikan aja. Gitu ya. Nah bang, thank you ya bang udah main game dengan kami gitu. Iya, oke. Nah kalau misalkan saya minta deskripsikan soal tari dengan satu kata aja, abang nih mau ngomong apa gitu? Kata-kata nih. Boleh, satu kata atau kata-kata boleh. Menurut saya menjadi seorang penari itu bukan hanya terlihat bagus saat nampil di panggung, tapi itu tentang dia mau berusaha, mau mencoba dan selalu merasa cukup. Itu. Jadi yang penting cukup gitu Cukup ya. aja. Yang penting kamu sudah berani berusaha gitu ya bang. Berani berusaha, kamu sudah keren berarti. Oh. Bukan masalah kamu bagus enggaknya di panggung, itu enggak. Jadi asal kamu berani mencoba, itu udah suatu keberanian banget gitu buat kamu. Betul. Kalau dari abangnya sendiri nih, ada pesan gak sih buat anak-anak muda nih, terutama anak-anak muda nih di era Gen Z sekarang nih, takut gitu. Nah, aku ada hobi nih buat jadi nari gitu, aku kayak ada panggilan jiwa nih penari, tapi takut nih dengan stigma masyarakat gitu yang kayaknya penari nih begini nih, apalagi penari laki-laki nih yang begini nih, penari perempuan nih terbuka banget gak boleh gini. Gimana sih bang pendapat abang gitu? Untuk pendapat aku, buat kalian anak-anak Gen Z yang ada di luar sana, jangan takut untuk menari ya. Karena kan kita ini kan di Indonesia, budaya kita tuh kental banget, tradisional kita. Karena kita tuh harus mendukung dan mengembangkan dari tarian-tarian tradisional kita, apapun itu. Karena kalau misalnya kita mengikutin omongan dari orang-orang yang di luar sana yang ngejudge kita, kita nggak bakal bisa berkembang gitu. Bungkam aja sama omongan orang yang nggak penting buat diri kita. Kita ambil yang penting-pentingnya aja udah. Oh, jadi kayak percaya diri aja Percaya dulu, diri pede aja udah. dulu.
nari juga tuh nggak harus tentang harus perempuan aja yang nari, cowok ngapain nari, cowok mah kerja yang berat gini-gini buat dapatkan uang, nggak usah. Semua orang tuh ada jalannya masing-masing. Percaya diri banget ya gitu ya bang. betul. Percaya diri. Satu kunci utama dalam itu percaya diri. Kalau ngomongin soal tari nih, abangnya kan pasti dikenal orang gak sih? Nggak juga. Nah bang, kalau misalkan gimana sih? Kalau misalkan orang yang pertama kali ketemu dengan abang nih, yang fakta unik orang gak tahu soal abang nih gimana sih? Yang mungkin banyak belum orang tahu. Kalau orang-orang baru yang saya ngelatih ya, Iya betul. biasanya tuh pada sering bilang, wah abang kirain mukanya doang yang sangar, pas ngelatih banyakan ketawa, banyakan bercanda gitu. Oh, Kan kayak, aduh nggak guna kayak muka aku nih sudah. Muka doang yang sangar tapi hati Hello Kitty. kayak mana sih bang? Kayak mana sih kalau misalkan abang ngajar nari orang tuh? Contoh saya nari nih. Misalnya nih, kamu nari, terus kamu kayak selalu ngeluh, bang nggak bisa. Jadi tuh saya kayak marah, cuman marah itu yang dalam arti ketawa. Enggak, kamu bisa. Ayo coba. Kamu nggak mau saya pukul kamu gini. Harus coba gitu saya. Oh, jadi kayak tetap tegas tapi lembut gitu. Lembut aja. Nah kan tadi saya udah kepo-kepoin nih soal abang, pekerjaan abang, seni tari abang nih. Nah mungkin aku di satu pertanyaan terakhir kali ini ya bang. Kan abang udah di sini tari ini 6 tahunan lebih ya. Iya. Nah abang nih mimpi yang bener-bener gitu jadi tujuan aku menari gitu. Nah ada nggak bang? Boleh kah spill dikit? Mimpi? Ya yang bener tujuan aku nari dari awal tuh ini. Awalnya sih nggak ini ya. Aku cerita sedikit nih. Boleh. Sebenarnya untuk dunia tari tuh awalnya tuh orang tua tuh nggak ngedukung. Karena tuh dulu tuh aku sering tuh narinya berdua, cuman 2 cowok, kadang aku sendiri cowok, sisanya cewek. Jadi orang tua kayak selalu kalau aku mau perform selalu nanya, kamu nari sama siapa? Ada teman cowoknya nggak? Gini. Selalu bilang ada gini. Berapa? 2 berdua gini. Oh ya udah gitu. Tapi lama kelamaan semenjak tari ini selalu menghasilkan cuan lah. Selalu kalau orang tua nelpon, mau kemana? Mau perform nari di mana? Di sini, misalnya di RRI di mana? Oh diundang kak, iya ada cuannya nih. Yaudah gas, hati-hati semangat gitu. Jadi orang tua nih apa sih yang awalnya nggak percaya tapi ternyata anak aku bisa. Anak aku bisa gitu. Ya udahlah namanya mimpinya gitu ya kan. Iya. Jadi orang tua abang ini benar-benar memfasilitasi ya kalau bisa dibilang. Oke. Nah kita kembali lagi nih ke Sobat VOB. Setelah kita mendengar nih prestasinya Bang Ridho, terutama dari hobi menjadi prestasi di seni tari di era Gen Z. Nah sebelum kita menutup acara hari ini, bisa nih Bang Ridho kata-katanya hari ini nih Bang Ridho. Oke. Sebenarnya kamu itu bisa, bukan menjadi penari yang hebat, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Itu dia kata-kata hari ini nih dari Bang Ridho. Jadi buat Sobat VOB, jangan pernah takut mencoba, karena apapun hobi kita bisa menjadi suatu prestasi. Sebelum kita menutup acara ini, jika kamu tidak mau ketinggalan konten menarik lainnya, jangan lupa follow akun Instagram kita dan YouTube kita di @ukmradio. Dan untuk Bang Ridho, terima kasih nih Bang udah berbagi pengalaman sama kita nih. So, see you next time. Bye.